streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baiklah, pada video kali ini, pada materi kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang gelombang. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana diperkenalkan kita mengenai gelombang berjalan, di mana gelombang berjalan adalah gelombang yang mempunyai amplitudonya yang tetap. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gelombang stasioner. Pada gelombang stasioner ada dua nanti kasus pada gelombang stasioner. Yang pertama yang dikenal dengan gelombang stasioner ujung tetap atau terikat, dan gelombang stasioner ujung bebas. Untuk yang pertama, gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat. Jadi perbedaan ujung tetap dan ujung terikat langsung saya gambarkan di sini. Inilah ujung tetap diikat dia, jadi ada seutas tali dihentakkan sehingga terbentuk nanti gelombang. Sedangkan ujung bebas nanti ada sebuah cincin dimasukkan ke dalam. Ketika dihentakkan tali ini, maka cincin ini atau ringnya akan bebas naik ke atas dan ke bawah. Baik, pada gelombang stasioner ujung tetap maka ada dua nanti di sana yang bisa kita lihat gelombangnya, yakni gelombang pertama namanya gelombang datang menuju tiang, lalu gelombang pantul atau gelombang pergi dari tiang. Gelombang datang dengan persamaan Y sama dengan A sin Kx dikurang omega T, sedangkan gelombang pantul itu dengan persamaan Y sama dengan min, karena pertama amplitudonya ke bawah, min sin min Kx dikurang omega T. Maka ini minusnya ditarik keluar, tadi Y2 nya dengan Y2 sama dengan minus, ya, minus sini aja ya, Y2 sama dengan minus A sin minus Kx dikurang omega T. Berarti minus A sin dikeluarkan minusnya, Kx tambah omega T. Ini minus kemari, jadi tinggallah A sin Kx tambah omega T. Inilah persamaan untuk gelombang pantulnya, Y sama dengan A sin Kx tambah omega T. Jadi untuk mendapatkan persamaan gelombang pada gelombang stasioner adalah kita jumlahkan, superposisi namanya. Apa yang kita jumlahkan? Gelombang datang dan gelombang pergi, dimana tadi gelombang datang Y1 dan gelombang pergi adalah Y2. Baru dari sana kita masukkanlah Y1 nya tadi A sin Kx dikurang omega T, sedangkan Y2 nya adalah A sin Kx tambah omega T. Jadi A sin Kx kurang omega T tambah A sin Kx tambah omega T. Maka A nya kita keluarkan amplitudonya, ya, amplitudo dikeluarkan, buka kurung kurawal atau kurung siku, sin Kx dikurang omega T tambah sin Kx ditambah omega T. Jadi ini tetap, ini amplitudo ini dikeluarkan, ya, ini punya amplitudo, ini punya amplitudo. Maka mengingat bahwa untuk selisih daripada sin A tambah sin B dalam trigonometri, maka 2 sin setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Apa yang menjadi A? A adalah Kx dikurang omega T dan B adalah Kx tambah omega T. Berarti A siku 2 sin setengah Kx dikurang omega T tambah B ini Kx tambah omega T cos setengah A kurang B. A sama dengan tadi Kx dikurang omega T, itu A nya dikurang apa? Dikurang B yang ini Kx ditambah omega T, buka kurung. Ketika kita buka kurungnya ini menjadi negatif, kita buka kurungnya ini menjadi negatif, maka A2 sin setengah Kx ini kan ada omega T positif dan ada omega T negatif, coretlah
tinggallah kx tambah kx, itulah 2kx. Lalu cos setengah kx kurang omega t dikurang kx. Kalau kita buka tadi kurungnya jadi min kx, ini min omega t. Maka dari sana bisa didapatkan kx 1 positif dan kx 1 negatif, minus 2 omega t ya. Jadi omega t minus omega t dikurang omega t minus 2 omega t. Oke, 2a, ini 2 nya pindah kemari, 2a sama dengan sin setengah 2kx cos setengah 2 minus 2 omega t. Maka diperoleh nanti y sama dengan 2a setengah dikali 2kx adalah kx, setengah dikurang minus 2 omega t adalah minus omega t. Ini kan sudut, jadi kita ambil sudut positifnya saja, maka y sama dengan 2a sin kx cos omega t. Jadi k itu adalah bilangan gelombang dan omega itu adalah kecepatan sudut radian per sekon. Bentuk penulisan lain bahwa nanti nilai ini bisa diganti ya, 2a sin kx itu bisa diganti menjadi a stasioner pada ujung bebas, pada ujung terikat. Maka tadi kan y nya sama dengan 2a sin kx cos omega t. Maka ini kita ganti menjadi as, boleh, berarti as dikali cos omega t. Yang perlu nanti kita lihat bahwa persamaan y nya bisa saja dimodifikasi dalam bentuk seperti ini ya. Jadi cos di depan bisa sin kx, tetapi yang menjadi kata kuncinya, jadi kalau cos berpasangan dengan omega itulah ujung tetap, sin berpasangan dengan x itu ujung tetap. Jadi kalau nanti untuk ujung terikat, nanti kita lihat perbedaannya ujung tetap dengan ujung bebas ya. Itulah dia persamaan untuk gelombang stasioner ujung terikat. Baru pembentukan simpul dan perut. Nah, sedikit saya perkenalkan. Simpul adalah titik yang amplitudonya 0. Yang mana amplitudo 0 ini? Jadi kita kenal simpul 1, ini simpul 2, dan ini simpul 3, dan ini simpul 4. Jadi perut adalah titik yang amplitudonya maksimum. Jadi perut ini P1, kita ngitungnya dari sini ya, dari tiang. P2 dan P3. Ini P3, ini pun P3 juga ya, sama itu. Ini P2 dan ini P1. Baik, kita sudah belajar mengenai gelombang. Jadi dari ini panjangnya ini kan ini kemari itu berapa lambda? Itu sama dengan lambda per 4. Kalau dari sini kemari itu sama dengan setengah ditambah seperempat, berarti 3 lambda per 4 sampai kemari, berarti setengah berarti 1 tambah seperempat ya, setengah tambah seperempat berarti 5 lambda per 4. Jadi jarak antara perut 1 sama dengan lambda per 4. Jarak antara perut 2 terhadap tiang itu sama dengan 3 lambda per 4. Jarak antara tiang terhadap perut 3 sama dengan 5 lambda per 4. Bagaimana dengan simpul? Ini kemari simpul 1, berarti simpul 1 bernilai 0 dari tiang. Ini kemari berapa lambda? Berarti lambda per 2. Ini kemari berapa lambda? Oke, setengah, berarti sebesar 1 lambda. Oke, setengah, berarti 3 per 2 atau 1/2, 3 lambda per 2. Itu bisa diuji dengan rumus. Contoh misalkan untuk rumus simpul. Rumus simpul pada ujung terikat itu rumusnya adalah Sn tambah 1 sama dengan 2n dikali lambda per 4, dimana n itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh simpul kedua,
Tadi kita ceritakan simpul kedua itu, mana simpul 2 ini? Tadi sama dengan lambda per 2. Kita uji dulu benar tidak. Ya. Oke. Dimana S2 kalau simpul kedua berarti N-nya 1. Kalau simpul kedua N-nya 1. Kenapa? Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 2 dikali N dikali lambda per 4. Ini 2 dikali lambda, hasilnya ini kan ini 2 dikali lambda per 4, hasilnya adalah lambda per 2. Maka simpul 2 itu sama dengan lambda per 2. Ini coret ya. Jadi lambda per 2. Simpul 2 itu sama dengan lambda per 2. Mana lambda per 2? Ini dibuktikan dia. Bagaimana dengan yang lain bisa kamu uji? Contoh untuk rumus perut. Untuk rumus perut N tambah 1 sama dengan 2N tambah 1 lambda per 4. Contoh kita cari untuk perut ketiga. Ini perut ya, perut 3. Dimana perut 3 tambah 1? Kalau perut 3 berarti N nya sama dengan 2 ya. Perutnya ketiga N nya sama dengan 2. Supaya 3 kan 2 N tambah 1, N nya berarti 2 tambah 1. 2 dikali N, ini perutnya P. Ini P. Berarti 2N tambah 1 lambda per 4. Berarti 2 dikali 2 dikali tambah 1 kali lambda per 4. Berarti 2 kali 2 4 tambah 1 5 lambda per 4. Benar nggak P3 5 lambda per 4? Mari kita lihat tadi P3 yang ini tadi. Oke, sebesar 5 lambda per 4. Begitulah nanti untuk menguji P1, P2, P3 atau S1, S2, S3 atau S4. Tapi tidak salah juga kita uji misalkan rumus untuk S1. Benar nggak dinilai 0? Tadi rumusnya adalah Sn tambah 1 sama dengan 2N dikali lambda per 4. Berarti untuk S1 N nya bernilai 0 tambah 1 ya. Berarti 2 dikali 0 dikali lambda per 4. Oke, 2 kali 0 dikali lambda per 4, hasilnya 0. Itulah ini. Baik, kita uji misalkan satu lagi untuk perut kedua. Tadi rumus perut itu N tambah 1 sama dengan 2N tambah 1 dikali lambda per 4. Kita bicara perut kedua ini. Berarti untuk perut kedua berarti P1 tambah 1, N sama dengan 1, 2 kali 1 ditambah 1 kali lambda per 4. 2 kali 1 2 tambah 1 3, berarti 3 lambda per 4 nih. Pas ya. Baik, kalau sudah dapat dia contoh seperti itu, tinggal masukkan ke rumus. Jadi kalau untuk penyelesaian soal-soalnya lebih gampang. 2Y sama dengan 10 sin 20 pt cos 0,1 px. Itulah persamaan gelombangnya ya. Baik, coba kita lihat contoh yang ada di sini. Ada persamaan Y sama dengan 10 cos 20 pi T sin 0,1 px. Kalaulah kita ditanyakan amplitudo, kecepatan sudut, bilangan gelombang, frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat rambat, jarak simpul pertama. Oke, simpul tiga yang pertama, tiga yang pertama berarti S1, S2, S3. Lalu jarak perut tiga yang pertama berarti P1, P2, P3. Baik, persamaannya adalah 10 sin. Saya pindahkan sinnya ke depan. Ini sin 0,1 px, nggak masalah ya, cos 20 pt. Jadi persamaannya kan Y sama dengan 2A sin kx cos omega t. Berarti ya, berarti 2A sama dengan 10 kan, 2A sama dengan 10. 2A sama dengan 10 berarti A sama dengan 10 per 2, berarti amplitudonya adalah 5. Lalu yang koefisien daripada X itu adalah K. Jadi K akan berpasangan dengan X.
Maka dari sini K-nya adalah 0,1 pi. Jadi K itu akan selalu berpasangan dengan Kx ya. Jadi akan ada nanti seperti ini. Kx tidak ada pernah nanti seperti ini. Ya, yang ada nanti adalah selalu berpasangan K berpasangan dengan X, omega akan berpasangan dengan T. Baik, berarti 0,1 px Kx berarti K nya adalah 0,1 pi, sedangkan 20 pt itu adalah omega T, berarti omega nya adalah 20. Nah, dari situlah diambil 20 lah omeganya ini ya, inilah omega dan ini adalah K. Berarti omega sama dengan 20 pi, 20 pi sama dengan 2 pf. Rumus omega kan 2 pf, berarti f sama dengan 20 pi per 2 sama dengan 10 hertz. T sama dengan 1 per f, berarti f sama T sama dengan 1 per 10 sekon. Tadi K nya sama dengan 0,1 pi, 0,1 pi sama dengan rumus skala 2 pi per lambda, berarti pi per 10 sama dengan 2 pi per lambda. Pi nya coret, berarti lambdanya sama dengan 20 meter. Next, untuk jarak simpulnya, tadi rumus simpul untuk ujung terikat itu sama dengan 2 kali n ya. Ini rumusnya simpul ya. Sn tambah 1 sama dengan 2n dikali lambda per 4. Jadi di sana 2 kali 1, 2 kali untuk simpul pertama n nya 0 ya. 2 kali 0 habis ya 0. Untuk simpul kedua n nya sama dengan 1, 2 dikali 1 lambda per 4. 2 dikali lambdanya kan sudah kita dapat dari lambdanya yang ini dipakai 20. Berarti 2 dikali 20 per 4. 20 per 4 itu 5, 5 dikali 2 10. Simpul ketiga berarti n nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 2 dikali lambda per 4, berarti 4 dikali 20 per 4, berarti 4 dikali 20 dengan 4 coret bisa 5 dikali 4 20. Lalu untuk rumus perut, tadi rumus perutnya adalah P nya adalah 2n tambah 1, berarti P1 itu n nya 0, jadi 2 dikali 0 ditambah 1, berarti 2 kali 0, 2 kali 0 itu 2 tambah 1, 1 dikali lambda, di lambda per 4, lambdanya tadi 20, 20 per 4 itu 5. Bagaimana dengan perut 2? 2n dikali ditambah 1 kali lambda per 4, 2 dikali 1 tambah 1 berarti 3 lambda per 4, 3 dikali 20 per 4 15. Lalu begitu juga untuk perut 3, perut 3 adalah 2n tambah 1, n nya 2 tambah 1 ya. Oke, 2 kali 2 4 tambah 1 5, 5 lambda per 4, 5 dikali 20 per 4 sama dengan 25. Lalu lihatlah kembali untuk gelombang stasioner ujung bebas. Apa perbedaannya? Untuk persamaan Y1 nya sama, persamaan Y2 nya jadi seperti ini. A sin min Kx dikurang omega T. Negatifnya ditarik ke depan berarti minus A sin Kx tambah omega T. Jadi untuk penjumlahan dua gelombangnya Y1 tambah Y2, Y1 tambah Y2, Y1 nya tadi adalah A sin Kx kurang omega T, dan Y2 nya adalah minus A sin Kx tambah omega T. Jadi ini positif negatif menjadi kurang, berarti A sin Kx dikurang A sin Kx omega T. A nya kita keluarkan, berarti A buka kurung siku sin Kx dikurang omega T kurang Kx tambah omega T. Jika A, jadi nanti terbentuk adalah sin A dikurang sin B. Rumus selisih trigonometri, maka 2 cos setengah A tambah B sin A kurang B.
sin setengah A kurang B. A nya Kx kurang omega T dan B nya Kx tambah omega T. Sama prosedurnya seperti tadi ya. Maka 2 atau A 2 cos, masukkanlah A nya, karena tambahnya dia tetap ini positif, setengah A nya tadi ini Kx kurang omega T, kurang, kalau kurang jadi negatif semuanya, minus Kx, maka tinggallah 2Kx di sini minus omega T, berarti 2A cos setengah 2Kx sin setengah min 2 omega T, maka Y sama dengan 2A. Oke, ini coret, tinggal Kx cos Kx sin omega T. Jadi kalau kita lihat perbedaannya antara gelombang stasioner, ujung bebas dan ujung terikat, di sini nampak perbedaannya. Coba kita lihat rumus yang tadi ya. Ini kalau di ujung bebas cos berpasangan dengan X, sedangkan ujung tetap atau terikat sin berpasangan dengan X. Pada ujung bebas sin berpasangan dengan omega, sedangkan di sini cos lah yang berpasangan dengan omega pada ujung tetap. Itulah perbedaannya untuk ujung bebas dan ujung terikat. Sama halnya pada ujung tetap, di sana juga akan ada gelombang stasioner ujung atau amplitudo stasioner pada ujung bebas, di mana 2A cos Kx itu sama dengan AS nya, maka digantilah 2A cos Kx itu menjadi AS, jadi tinggal Y sama dengan AS sin omega T. Baik, inilah gelombang yang ditunjukkan nanti untuk pembentukan simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung bebas. Ada perbedaannya ya. Oke, di sini perutnya lah yang perut 1 yang bernilai 0, ini P2, ini P3, dan ini P4. Ini adalah simpul 1, ini adalah simpul 2, dan ini adalah simpul 3, dan ini adalah simpul 4. Kalau tadi di sana di gelombang stasioner ujung tetap itu tadi, bahwa untuk simpul pertama yang bernilai 0, berbeda dengan ini ya. Baik, ini setengah tambah setengah berarti lambda seperempat tambah seperempat berarti lambda per 2. Ini seperempat berarti 4/4 berarti lambda atau 1 lambda ya. Seperempat berarti 3/6 dikali lambda per 4 berarti ini kan setengah berarti 3/2 1/2, 3 lambda per 2. Yang ini seperempat. Oke, seperempat berarti 3 lambda per 4. Seperempat berarti 5 lambda per 4. Ini 7 lambda per 4. Silahkan nanti dihitung. Baik, bagaimana rumusannya untuk simpul dan perut pada ujung bebas ini berbeda nanti besarnya dengan ujung terikat. Sebenarnya menukar saja rumusnya. Kalau tadi simpul di rumus ujung bebas, sekarang menjadi rumus perut dan berlaku sebaliknya. Lihatlah simpulnya. Sn tambah 1 sama dengan 2n tambah 1 kali lambda per 4. Contoh kita cari simpul 2, berarti simpul 2 n nya sama dengan 1. S1 tambah 1 sama dengan 2 dikali 1 tambah 1 lambda per 4. 2 kali 1 tambah 1 berarti 3 lambda per 4. S2 katanya adalah 3 lambda per 4, pas sama. Bagaimana dengan perut? Perutnya adalah Pn tambah 1 sama dengan 2n dikali lambda per 4. P3 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 2 dikali lambda per 4. Maka untuk P3 n nya sama dengan 2 kan, berarti 2 tambah 1 2 kali 2 dikali lambda per 4. 4 dikali lambda per 4 sama dengan lambda. Benar enggak P3 sama dengan lambda ya? P3 nya sama dengan lambda. Di sini juga tadi kita dapatkan P3 itu sebesar lambda. Baik, untuk aplikasi soalnya
Ya, sudah sederhana. Tadi Y sama dengan 0,2 cos 0,04 px sin 100 pt. Jadi cos sudah berpasangan dengan X, menandakan dia bahwa ujung bebas. Bahwa Y sama dengan 0,04 px dan sin 100 pt. Berarti 2A itu sama dengan 0,1, amplitudo sama dengan 0,1 meter. 2A sama dengan 0,2, A sama dengan 0,2 per 2 sama dengan 0,1. Omega itu adalah ini. Omega koefisien daripada T ya, omeganya 100 pi. Tuliskanlah di sini 100 pi. 2pf sama dengan 100 pi, berarti F sama dengan 100 pi per 2, 50 Hz. 1 per F sama dengan 1 per 50, itulah periode. K-nya tadi 0,04 pi. Berarti K sama dengan 0,04, berarti 2 pi per lambda itu rumus K. Oke, 0,04 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 2. Dicoret-coret tinggal 2. Lambda sama dengan 1 per 2 kali 10 pangkat minus 2. Naiklah 10 pangkat minus 2 jadi 100 per 2 sama dengan 50 meter. Kalau ditanyakan V lambda F, V nya tadi berapa? Lambdanya 50 frekuensinya 50 kali 52.500 meter per sekon. 3 simpul pertama dan 3 perut pertama. Rumus simpul 2n tambah 1 Sn tambah 1 sama dengan 2n tambah 1 kali lambda per 4. Untuk simpul pertama n nya 0, 2 kali 0 tambah 1 berarti lambda per 4. Oke, lambda per 4 lah hasilnya. Lambda per 4, lambdanya tadi berapa? Jadi 50 per 4 12,5. S2 maka n nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 tambah 1 lambda per 4. 3 dikali lambda berarti 3 kali 50 per 4 37,5. S3 n nya sama dengan 2 dikali 2 tambah 1 kali lambda per 4. 2 kali 2 4 tambah 1 berarti 5 lambda per 4. 5 dikali 50 per 4 62,5. Proses yang sama juga untuk perut dengan rumus Pn tambah 1 2n dikali lambda per 4. Maka untuk perut pertama n nya sama dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan lambda per 4 0. P2 2 dikali 1 50 per 4 berarti 25. 2 kali 50 100 per 4 25. P3 2 dikali 2 n nya sama dengan 2 50 per 4 berarti dapatlah 50 meter. Itulah nanti contoh-contoh untuk penyelesaian gelombang stasioner ujung bebas. Sebagai latihan untuk kita memperdalam materi ini, di sini ada saya cantumkan dua buah soal dengan pertanyaan yang sama. Ini persamaan 1 persamaan 2, atau untuk Y soal yang pertama dan Y soal kedua, bahwa nanti dari salah satu ini akan ada namanya gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat. Bagaimana membedakannya? Lihatlah sin berpasangan dengan apa, itu ujung apa, itulah syaratnya. Lalu tentukan amplitudo, kecepatan sudut, bilangan gelombang, frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat lambat, lalu simpul 1 dan 4, perut 4 dan perut 5 nya. Baik, itu saja untuk bahan latihan kalian. Semoga apa yang kita baru dengarkan dari video ini bisa kita terima dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut. Semoga kita dalam keadaan sehat.